memperbaiki tubuh kita relatif gampang. Pagi-pagi, nah supaya bapak ibu hidupnya jauh lebih sehat lagi. Dan bagi bapak-bapak nih Pak, saya kasih tahu, obat kuatnya Anda untuk bisa memberikan terbaik untuk istri Anda bukan makan ginseng, bukan makan habatus sauda. Obat kuatnya laki-laki itu ada yang disebut dengan, yang guru saya mencoba merangkum, disebut dengan diet Abasa. Diet Abasa itu nanti apa? Di situ ternyata makanan terbaiknya manusia gitu kan. Kita ini adalah 4/6-nya adalah sayur dan buah. Ya, 4/6 isi piring kita itu sayur dan buah. 1/6-nya nanti masuk ke biji-bijian. 1/6-nya lagi baru protein. Nah itu saja kalau kita insya Allah mulai perbaiki, itu banyak sekali faedahnya. Ya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa tubuh kita ini, Bapak Ibu sekalian, sudah diciptakan Allah dalam kondisi yang sangat-sangat sempurna. Ya. Allah sampaikan dalam surat At-Tin, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami ciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Maka jaga badan kita. Karena apapun yang masuk dalam badan kita sekarang akan dipertanggungjawabkan nanti pada Allah. Entah itu haram, entah itu halal, entah itu thayyib atau tidak, kita akan bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan belajar bagaimana memperbaiki itu semua, dan mudah sekali. Ya, mudah sekali. Artinya kalau kita sudah punya komitmen untuk memperbaiki itu, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah akan jauh lebih baik. Teman-teman sekalian, Anda atau kita tidak akan bisa dapatkan, gini lah, Anda lagi makan kenyang gitu kan, habis makan kenyang gitu terus berdoa sampai nangis, bisa nggak? Gak bisa. Itu sebabnya dalam Islam para ulama menyebutkan bahwa salah satu pintu masuknya syaitan adalah banyak makan. Dan tanda-tanda banyak makan itu apa? Gemuk. Sudah sesimpel itu gitu. Tanda-tanda orang banyak makan apa? Gemuk. Maka Nabi menyampaikan sebuah hadis, kata Nabi, di akhir zaman nanti aku melihat di kalangan umatku banyak fenomena gemuk. Maaf yang gemuk, semoga tersinggung. Kata Nabi kan begitu, ya. Emang iya kan? Kenapa bisa gemuk? Yang dimakan falyanzul insana ila ta'amih. Gak ngerti lagi apa yang dimakan, semua dimakan. Ya, pagi makan, nanti menjelang siang makan lagi, menjelang sore makan lagi, malam makan lagi, malam pun tidur dia pengen makan. Akhirnya apa? Pasti bermasalah badannya gitu loh. Jadi cara yang terbaik apa? Ikuti bagaimana polanya Nabi. Nabi kita banyak makan nggak? Tuh tidak. Nabi kita nggak banyak makan, tapi sekali makan beliau berkualitas. Tanya Aisyah, ya Aisyah ada makanan nggak? Kalau nggak ada aku puasa gitu loh. Ya jadi Islam itu dalam healthy lifestyle dia low budget. Jadi kalau teman-teman sekarang katakanlah dokter, Pak saya nggak bisa tuh beli ini, nggak ada anggaran, nggak apa-apa. Cara paling mudah dalam Islam untuk hidup sehat apa? Puasa. Minumnya tangan kanan Pak. Cara paling mudah hidup sehat dalam Islam? Puasa. Dan puasa atau melaparkan diri adalah bentuk detoksifikasi terbaik. Ya, bentuk detoksifikasi terbaik. Semakin kita membiasakan dengan itu, maka tubuhnya akan semakin sehat. Kalau nggak hari puasa, gimana caranya? Atur makannya supaya jangan makan terus menerus. Ya, supaya jangan makan terus menerus. Nanti pola-polanya apa kita akan nanti jelaskan ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat ya, supaya memperbaiki tubuh kita itu relatif gampang. Memperbaiki tubuh kita relatif gampang asal kita mau. Tapi untuk mau ini kita harus komitmen dulu. Komitmennya apa? Untuk mengurangi hal-hal makanan, minuman atau apapun yang membuat tubuh kita tidak sehat. Ya, kalau komitmen kita lanjutkan kajiannya. Insya Allah ya. Insya Allah Indonesia apa? Insya Allah beneran nih. Indonesia kan insya Allahnya kadang-kadang nah gitu deh. Komit gak untuk hidup sehat? Gimana mau diajak jihad? Ya, kalau seandainya berjihad meninggalkan gula pasir aja nggak mau. Jadi dipanggil, ada panglima perangnya gitu kan, ada amirnya gitu kan, ayo umat Islam berjihad, misalkan kita lawan kafir apa-apalah gitu kan. Baru saja mau jihad muncul, kaki saya sakit nih, asam urat muncul.
Macam-macam keluhannya. Apalagi sekarang itu banyak sekali saya lihat fenomena ngantuk. Fenomena ngantuk. Kalau ada lihat potongan video saya di YouTube, ada yang potong gitu. Bagaimana cara mengatasi ngantuk di pagi hari? Mau tahu? Mau nggak? Nah, tolonglah jawab. Caranya apa? Pagi-pagi jangan lagi sarapan konro. Apa coto ya? Anda lihat nggak usalan? Khalifah itu kan kita diciptakan Allah untuk menjadi khalifah kan? Gagah gitu kan? Naik kuda gitu kan? Gak ngantuan khalifah itu. Yang dimakan apa? Sayur, buah gitu kan? Ini pagi-pagi khalifah makan gorengan. Gimana mau sehat? Makanya petunjuknya apa? Nah, tadi pagi saya bahas di Museum Mandala, Monumen Mandala kan. Pagi-pagi, nah supaya Bapak Ibu hidupnya jauh lebih sehat lagi, maka pagi-pagi jangan lagi makan makanan yang berlemak. Dokter, maaf, nanti kalau saya begini terus, nanti pedagang cotonya gimana? Kan gitu kan? Anda lagi sibuk menjadi malaikat rakib dan atid. Itu urusan Allah, tenang aja. Kalau semakin banyak orang begini nanti pedagang konronya, coto ya, akan berubah menjadi pedagang buah dan sayur. Kan ada demand, ada supply. Betul kan gitu kan? Ya, belum lagi kita bicara tentang ya macam-macam lah situ kan. Saya tidak melarang sih, cuma maksud saya gini lah. Kalau Anda pengen hidup sehat, bos sekalian, cobalah mulai sekarang 80% yang Anda makan tuh sehat gitu loh. Baru boleh makan coto. Dokter, maaf, orang tua kami yang belum makan coto. Bener, tapi dia habis makan coto pakai sepeda. Betul? Naik gunung, nyangkul. Anda update status. Akhirnya apa? Melentang-lentung tuh badan. Ya. Tandanya apa? Tanda orang yang kebanyakan energi tuh Pak Bu. Dia banyak simpanan energi. Deposit dia di bank tak banyak, tapi deposit lemak yang banyak. Tandanya apa? Gampang. Mau tahu? Peganglah pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipatan, berarti Anda punya banyak deposit. Dan caranya gimana? Banyak caranya. Salah satu yang saya buat di feed saya di Instagram itu namanya 7 Days Challenge JSR. 7 Days Challenge, hashtagnya 7 Days Challenge JSR. Teman-teman bisa pakai itu. Ya, terutama yang maaf badannya sudah gitulah. Gak tega ngomongnya. Bener sih, ada yang bilang gemuk itu seksi, kata siapa? Pakai baju susah, apa susah, semua susah. Kalau kita lagi ada seminar atau training itu lewat kursi agak sempit sedikit susah. Semoga tersinggung. Saya ngomong gini, tapi subhanallah dalam sebuah kajian di Jakarta, di apa gitu kan, di kantor gitu kan, itu masya Allah ada karyawan itu dia mulai menerapkan yang pola-pola ini. Ya pola-pola ini diterapkan, dan akhirnya dia datang lagi, dok, masya Allah dia sudah turun 10 kilo dia bilang. Dan bagi bapak-bapak nih Pak, saya kasih tahu, obat kuatnya Anda untuk bisa memberikan terbaik untuk istri Anda bukan makan ginseng, bukan makan habatus sauda. Obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat. Nanti dia akan baik sendiri. Serius, ya serius. Saya nggak. Kenapa? Karena lemak yang ada pada tubuh kita, ya tubuh laki-laki atau perempuan itu akan membuat aliran darahnya bermasalah, mood kita bermasalah. Apalagi tiap hari dijokin dengan makan tinggi lemak, tinggi minyak, gitu kan, tinggi karbo juga, tinggi tepung dan seterusnya, ya. Maka mulai sekarang kita komitmen untuk memperbaiki. Dalam rangka apa? Dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Siap memperbaiki? Allah saksinya. Kita lihat nanti malam Anda makan apa. Baru saja ngomong begini tiba-tiba, yuk baksoan yuk, mie ayam yuk. Ya gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Maksudnya tidak apa-apa tuh maksudnya gini loh. Silakanlah. Tapi maksud saya cobalah mulai membangun kebiasaan hidup sehat itu. Ya.
Sholat itu, ngaji itu, atau mungkin kita beribadah itu indah banget kalau badannya sehat gitu. Betul nggak? Maka kesehatan pun menjadi bagian dari itu sebenarnya. Kalau kita komitmen, jadi sayangi badan kita, love your body gitu kan. Ya, saya kemarin sempat alhamdulillah pergi haji. Di haji sana teman-teman juga makan mie instan, saya nggak mau. Ya, kenapa nggak mau? Karena saya cinta dengan badan saya. Ya, kalau disuguhin sekarang makan mie saya nggak mau. Kenapa? Masalah yang timbul dari situ ke badan saya itu repotnya minta ampun saya ngurusnya gitu loh. Makanya komitmen saya apa? Saya tidak mau sisa hidup saya hanya cuman sibuk dengan penyakit yang harus diurus oleh keluarga saya. Nggak mau saya. Kan gitu. Jadi akhir masa-masa misalkan kita sempat lah katakanlah tua, akhirnya sibuk saja keluarga ngurusin penyakitnya kita, which is penyakit tadi bisa dicegah dengan kita mengubah isi piring mulai sekarang. Kan gitu. Jadi kalau nanti mulai makannya dikurangi yang nggak penting. Contohnya apa? Nasi putihnya dikurangi. Siap mengurangi nasi putih? Siap. Senyumnya tuh agak ragu saya ngeliatnya. Nasi putih itu yang dalam proses perjalanan nasi putih, teman-teman sekalian, yang paling sehat siapanya? Ayam. Ayam kampung yang makan kulitnya, dia yang paling sehat. Paham maksudnya? Karena seratnya nasi, mineralnya nasi, ada beras yang makan nasi. Beras itu ada pada kulitnya. Maka ayam tidak kena diabetes. Gak ada kan? Anda pernah lihat ayam kampung lemas gitu, ada nggak? Ayam kampung semangat terus dia. Beda sama ayam broiler. Ayam broiler itu kayak dia siap menghadapi ajal gitu kan, lemes gitu, lihat. Teman-teman lihat ayam potong itu. Ayam potong kalau Anda lagi di mobil gitu kan, atau lagi motor kan biasa banyak tuh mobil-mobil yang bawa ayam. Betul nggak? Lihat nggak wajah-wajah mereka itu? Kenapa mereka bisa sedih? Karena makanannya mereka nggak kumpul sama teman-temannya. Kan gitu kan? Dikurung sekian lama. Jadi ayam itu juga punya perasaan. Ketika yang dimakan itu sudah bermasalah di perasaannya, maka yang makan pun akan ikut bermasalah. Teorinya begitu. Kan sudah saya bilang tadi bahwa makanan itu mempengaruhi perilaku. Dan 80% imun sistem kita, kekebalan tubuh kita, itu Allah ciptakan atau Allah kondisikan, dibuat di pencernaan. Jadi mereka sebutnya you have 3 brains, dia bilang. Anda punya 3 otak. Otak ini, sama otak ini. Pengendalinya siapa? Ini mengatur ini. Ini akan mengatur falyanzul insana ila ta'ami. Kalau lagi makan pikir, kira-kira yang saya makan ini bikin sehat atau bikin masalah gitu loh. Gitu ya. Contoh, kita tadi bahas nasi. Kenapa saya anti nasi? Kok anti nasi? Bukan masalah antinya, tapi nasi yang ada sekarang, beras yang ada sekarang, pestisidanya sudah penuh. Betul? Di Amerika, kalau mereka mau semprot pestisida gitu kan, itu pakai PPE, namanya perlengkapan yang luar biasa. Jadi ada ininya, ada masker, semua lengkap di sana, gitu loh. Di Indonesia tidak seperti itu karena orang Indonesia mungkin kebal-kebal. Wallah alam lah. Itu baru satu nasinya. Udah gitu di bleaching sama dia, diputihkan, dibuang kulit arinya. Ya kulit arinya yang makan tadi ayam. Ayam yang sehat, manusia yang kena kencing manis. Maka orang diabetes kan nggak boleh makan nasi sama dokter kan? Nasinya nggak boleh karena gulanya tinggi banget. Gitu. Jadi mari kita teman-teman menelaah gitu kan, menelaah supaya nanti paham kira-kira yang saya makan ini bikin masalah atau tidak gitu loh. Contoh mungkin saya tidak anti coto gitu, tidak. Kadang-kadang saya makan, tapi kalau saya makan coto biasanya 2 gelas air jeruk nipis siap menemani saya. Kan dikasih jeruk tuh kan? Jeruk itu nanti dikasih banyak-banyak di situ. Kalau perlu nanti cotonya makan 1 sendok aja. Air jeruk nipisnya. Makan coto tuh paling baik nih kalau saya punya tips kalau Anda mau kerjakan. Coto tuh kan santan. Betul gak? Santannya diapain? Kenapa topiknya coto? Karena di Makassar kan. Kalau mungkin topiknya nanti di kota lain tuh beda topik lagi.
Coto itu kan santan. Santan tuh bagus asal tidak dipanaskan. Bagus Pak. Kalau Anda baca tulisannya tentang namanya golden turmeric latte. Oh, keren tuh. Isinya tuh pakai coconut milk. Coconut milk itu apa? Santan. Santan bagus. Nanti santan Anda blender sama kurma, Anda blender sama jahe, dia bagus buat pembuluh darah kita. Tapi jangan dipanasin. Ya, jadi nanti tanya sama abang atau daeng yang bikin coto itu, bisa nggak bikin coto yang nggak pakai santan? Namanya jadi apa nanti? Sup. Ya kan? Bisa aja sebenarnya kalau kita mau kondisikan. Kalau Anda tetap pengen makan itu nggak apa-apa. Makan dagingnya. Kuahnya jangan banyak-banyak. Boleh kok, boleh. Nasi nggak dimakan. Kalau saya makan soto, kalau diperhatikan saya ke Jawa gitu kan di sana kan banyak soto tuh. Saya makan soto, tapi soto saya nggak ada nasinya. Isinya apa? Daun bawang, cabe, sama dagingnya. Tidak cukup. Itu sotonya saya. Itu sotonya saya. Dan apa yang terjadi? Badan saya tetap fit, gitu lah. Jadi indikator tuh badan kita sama sekalian. Jadi gitu.